Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend buat kalian semua. Di hari Sabtu 2 Maret 2024, hari ini kita akan bahas 1 tahun PSSI di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir. Puaskah kalian? Itu adalah judul video kali ini. Kalau dari pandangan gua sangat puas karena sudah begitu banyak ada kemajuan yang bisa kita lihat. Mulai dari timnas Indonesia yang semakin hari semakin baik. Ya, itu tidak terlepas dari pelatih Sintayong yang terus menggembleng timnas Indonesia, terus menambah pemain keturunan Indonesia yang berkualitas tentunya. Dan satu hal yang paling penting adalah bagaimana cara Coach Sintayong membangun skuad timnas Indonesia untuk bisa lebih berkembang, lebih berprogres. Ini artinya kan ada campur tangan dari Pak Ketum yang memfasilitasi, membuat para pemain merasa nyaman sehingga bisa menampilkan yang terbaik untuk Indonesia. Kita ambil contoh di Piala Asia kemarin, kita melangkah ke 16 besar. Itu adalah sebuah sejarah yang belum pernah kita ukir sepanjang ikut Piala Asia dari 96 sampai 2007 terakhir, sebelum kita absen selama 17 tahun dari Piala Asia. Ini artinya sudah banyak kemajuan di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir yang menurut gua sangat positif. Kelihatan bagaimana beliau memperhatikan segala aspek, bahkan gaji wasit pun beliau perhatikan. Beliau mengatakan bahwa beliau mengatakan bahwa gaji wasit di Liga Indonesia sekarang setara dengan menteri. Artinya beliau betul-betul memperhatikan kesejahteraan wasit gitu. Dan itu positif kalau gue lihat ya. Kita ambil contoh lagi, sepak bola wanita. Ini kan mohon maaf ya, di era ketum sebelumnya menurut saya ini kurang diperhatikan oleh ketum sebelumnya. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat ya. Tapi di era Pak Erick mulai dibangun, mulai diperhatikan. Bahkan timnas Indonesia sekarang punya pelatih baru asal Jepang yang tidak main-main. Pernah juara Piala Dunia wanita 2011 bersama Jepang. Itu artinya kan Pak Erick menunjuk pelatih ini, namanya kalau nggak salah Wataru Suzuki ya. Wataru Suzuki. Pelatih ini pernah menjadi pelatih Jepang dan sukses gitu loh. Ini artinya Pak Erick tuh bukan mencari pelatih kaleng-kaleng. Bukan mencari pelatih kemarin sore, pelatih mentah lah gitu istilahnya. Pak Erick mencari pelatih yang matang, yang sudah punya banyak pengalaman dan
Pak Erik juga bilang kan akan segera membentuk kompetisi Liga 1 wanita. Entah kapan, kabarnya sih 2024 ini rencananya. Bahkan akhir bulan Februari kemarin katanya sudah ada kompetisi usia muda U17 untuk level wanita ya. Ini artinya kan sudah ada perencanaan, sudah ada plan dari Pak Ketum untuk sepak bola wanita gitu loh. Ini artinya kan Pak Ketum sudah punya perencanaan yang matang sebelum beliau dipilih menjadi ketua umum PSSI gitu loh. Satu hal lagi adalah anti mafia bola. Itu beliau juga sudah membentuk satgasnya dan hasilnya alhamdulillah sudah ada pelaku yang disanksi juga. Ini artinya kan federasi betul-betul melihat ya anti mafia bola ini harus segera diberantas gitu loh. Jadi apa ya, di era Pak Erik ini kalau buat saya, kalau Pak Erik nonton video ini, Pak, kerja Bapak luar biasa. Jujur saya katakan luar biasa. Karena apa yang Bapak lakukan sesuai apa yang Bapak bilang waktu itu. Ketika Bapak ketika Bapak terpilih waktu itu, menurut saya loh ini, beliau kan bilang saya ingin bersih. Artinya beliau sudah bisa membersihkan apa yang ingin beliau bersihkan gitu loh. Nah, sekarang bagaimana caranya beliau konsisten untuk bisa mempertahankan, karena mempertahankan itu tidak mudah. Beliau sudah menjalin kerjasama dengan federasi sepak bola Jerman, sepak bola Jepang. Ini artinya kan Bundesliga dan juga J-League melihat apa yang Indonesia lakukan untuk memperbaiki sepak bolanya, sehingga mereka ingin bekerja sama gitu loh dengan Federasi Sepak Bola Indonesia. Begitu juga dengan FIFA. Sampai-sampai ada berita yang mengatakan FIFA adalah atau Indonesia adalah anak emas dari FIFA. Sebetulnya enggak juga, karena kalau kita ingat Piala Dunia U20 batal. Ya itu kita udah nggak bisa ngomong lah ya, karena itu urusan yang tidak bisa saya komentari, karena itu bukan ranah saya gitu loh. Jadi ya intinya adalah FIFA pun membantu Indonesia. Bahkan kemarin beberapa hari yang lalu Pak Erick Thohir bertemu dengan delegasi FIFA dan berjanji untuk membantu Indonesia untuk memperbaiki sepak bolanya. Itu adalah janji FIFA. Artinya FIFA sudah ikut membantu kemajuan sepak bola Indonesia dan sejauh ini cukup berhasil. Kenapa saya bilang cukup berhasil? Karena belum semuanya berhasil. Karena kenapa? Masih kadang-kadang ada keributan supporter itu masih, walaupun tidak sebesar Kanjuruhan ya, tapi
tentu harapannya adalah tidak ada lagi keributan, karena satu hal penting adalah sepak bola itu milik semua orang, mau lo muda, mau lo tua, mau lo anak-anak, mau lo lansia gitu loh, semuanya kalau suka sama bola yaitu semuanya orang-orang bola gitu loh. Mau anda orang tua, orang muda, anak muda, anak-anak gitu loh, semuanya kalau suka bola ya jadi satu. Jangan karena hanya beda klub, beda tim kita musuhan, jangan dong. Bukan penggemar bola sejati namanya gitu loh. Jadi apa ya, kinerja yang beliau lakukan, yang federasi lakukan sejauh ini, menurut gua berhasil. Menurut gua berhasil, sangat berhasil. Cukup berhasil. Tapi Pak Ketum, kalau Pak Ketum nonton ya Pak, saran dari saya Pak, Bapak harus segera untuk membentuk atau untuk bisa membuat apa ya, sepak bola wanita menjadi salah satu kekuatan Indonesia, karena bukan hanya sepak bola putra yang harus kita majukan. Ranking Indonesia di FIFA untuk sepak bola wanita, kalau tidak salah ya, ranking ke-8, artinya masih sangat bisa untuk berkembang. Tinggal bagaimana Pak Ketum bisa untuk sesegera mungkin bisa membuat tim nasional putri Indonesia disegani di Asia terlebih dahulu, Asia Tenggara saja dulu. Jangan jauh-jauh mikirin Piala Dunia gitu, Piala Asia jangan dulu, Asia Tenggara dulu, satu gitu loh. Nah, jadi kalau Pak Erik nonton, saya harap beliau nonton ya, karena ini pesan pribadi dari saya gitu loh. Dan kalau pandangan saya puas ngelihat kinerja Bapak sejauh ini, karena ya itu tadi, apa yang Bapak lakukan luar biasa. Ini membuktikan pengalaman Bapak jadi presiden Inter Milan tidak bohong gitu loh, tidak abal-abal gitu loh, buktinya ada gitu loh. Dan ya semua akan indah pada waktunya gitu loh, tinggal menunggu waktu. Dan mudah-mudahan ketika Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, misalkan lolos, saya masih dikasih panjang umur sama Allah gitu, supaya bisa melihat Indonesia betul-betul tampil di Piala Dunia bukan sebagai tuan rumah, tapi karena kerja keras gitu loh. Harapan saya itu. Jadi itulah tanggapan saya soal 1 tahun kinerja Pak Erick Thohir di federasi. Mudah-mudahan kita bisa terus berkembang, semakin maju, dan sukses terus untuk PSSI dan sukses terus untuk timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.